Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru sekaligus kabar baik terkait aturan baru pengangkatan langsung honorer menjadi ASN P3K sebelum Desember 2024. Namun di sini pengangkatan barunya itu terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang ASN menjadi undang-undang, yang mana dalam salah satu pasal di undang-undang ASN itu mengatur terkait dengan penataan honorer. Namun di sini sedikit ada masalah juga sih dari pemerintah terkait banyaknya honorer-honorer bodong yang sepertinya itu mencoba untuk memanfaatkan situasi dan kondisi ya agar bisa ikutan juga untuk diangkat menjadi P3K. Di sini kami menyajikan beritanya secara terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di salah satu media elektronik yang mengatakan 6 hal terkait honorer bodong bikin ruwet pengangkatan non ASN menjadi P3K. Jadi sejak pengesahan RUU ASN menjadi undang-undang, memang ancang-ancang dari pemerintah itu adalah melakukan pengangkatan non ASN menjadi P3K berdasarkan rambu-rambu peraturan yang ada teman-teman ya. Namun di sini terkait dengan honorer bodong ini bisa menjadi salah satu penghambat ya teman-teman ya, yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Yang mana kalau kita memperhatikan di sini kabar baiknya bahwasanya salah satu substansi Undang-Undang ASN 2023 adalah tentang penyelesaian honorer yang arahnya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Wow, ini tentunya menjadi salah satu kabar yang bagus sih teman-teman ya untuk teman-teman honorer, baik honorer teknis, honorer nakes maupun honorer guru ya, yang mana salah satu substansi Undang-Undang ASN 2023 adalah penyelesaian honorer yang nantinya Bapak Ibu ya arahnya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, di sini dikatakan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap non ASN per 28 November 2023 dan di satu sisi tidak membebani keuangan negara, sebagian honorer itu bakal diangkat menjadi P3K part-time. Nah, jadi sudah sangat jelas teman-teman guru ya, baik itu guru honorer, nakes maupun teknis, bahwasanya Undang-Undang ASN 2023 itu punya substansi utama menyelesaikan honorer menjadi ASN P3K. Kemudian solusi kedua yang diberikan oleh Undang-Undang ASN 2023 adalah agar tidak membebani keuangan negara, maka sebagian honorer nanti teman-teman itu berpotensi untuk diangkat menjadi P3K part-time. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman terjadinya pencegahan untuk pemutusan hubungan kerja PHK massal terhadap non ASN. Nah, inilah 3 manfaat Undang-Undang ASN 2023 untuk honorer guru, nakes maupun teknis yang sudah lama menjadi honorer. Tentunya ini menjadi kabar baik teman-teman ya. Jadi kita sudah melihat kejelasan yang luar biasa sekaligus kabar baik bahwa Undang-Undang ASN itu memiliki substansi alami teman-teman ya. Substansi alaminya itu adalah menyelesaikan honorer untuk diangkat menjadi ASN P3K. Seperti itu kira-kira. Namun belum terungkap secara pasti ya berapa dari 2,3 juta honorer yang akan masuk gerbong P3K paruh waktu. Belum jelas juga honorer bidang pekerjaan apa saja yang berhak mendapat tiket duduk di gerbong P3K penuh waktu. Nah, tinggal ini yang kita tunggu kejelasannya teman-teman ya, karena honorer itu banyak teman-teman ya, honorer itu banyak. Ada satpol, tenaga kebersihan, teknis, kesehatan, pendidikan, guru, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kan itu ada honorernya semua. Jadi yang kita tunggu kepastiannya adalah honorer bidang pekerjaan apa saja nantinya teman-teman yang bakalan mendapat tiket duduk di gerbong P3K penuh waktu
penuh waktu ya, dan ada juga part time, ada juga full time sih teman-teman ya. Diketahui jumlah tenaga non ASN atau honorer saat ini pangkalan data BKN itu mencapai 2,3 juta orang dari seluruh Indonesia. Bayangkan ya, dari seluruh penduduk Indonesia ada sekitar 2,3 juta honorer itu yang masuk dalam kategori honorer yang terdata di pangkalan data daripada BKN, atau kita kenal dengan database BKN teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Nah, sebelumnya disebut-sebut data jumlah honorer yang mencapai 2,3 juta tersebut sudah dikunci, namun ternyata masih diaudit lagi. Jadi yang 2,3 juta ini itu nantinya tetap akan diaudit sih teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat jika hasil akhir audit data honorer ternyata ditemukan banyak yang bodong, apakah konsep P3K part time masih dipakai? Karena toh beban fiskal untuk gaji P3K full time itu jadi ringan. Berikut 6 hal terkait honorer bodong teman-teman ya. Yang pertama, honorer bodong langsung dicoret ya. Jadi ini salah satu strategi terbaik ya agar honorer bodong itu bisa dilenyapkan teman-teman. Yang pertama itu langsung dicoret ya. Saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada 13 September 2023, Menpan RB Azwar Anas menjelaskan audit data honorer yang dia minta dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, dan saat ini masih berproses merupakan audit secara acak, bukan menyeluruh. Jadi nantinya honorer bodong itu langsung dicoret teman-teman. Kemudian kedua, meski sudah dilampiri SPTJM, kata Anas, ternyata masih juga ditemukan data honorer tidak valid. Karena itu Anas mengatakan dirinya sudah meminta audit honorer dilakukan secara menyeluruh. Dia juga menyatakan sudah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jika data honorer ternyata tidak valid dan dibuatkan SPTJM, maka akan berdampak hukum. Karena dengan adanya honorer bodong pasti merugikan teman-teman yang sudah mengabdi lama ya. Lebih lanjut dia mengatakan jika nantinya ditemukan honorer tidak valid, maka akan dicoret dalam proses seleksi P3K meski dia masuk honorer yang mendapatkan afirmasi. Nah, ini kabar baik juga bagi teman-teman honorer yang benar-benar sudah mengabdi lama. Artinya ada semacam perlindungan dari pemerintah untuk honorer yang sudah lama mengabdi. Alhamdulillah ya, dan ini memang menjadi salah satu substansi dari Undang-Undang ASN 2023, yaitu adanya perlindungan kepada teman-teman yang sudah lama mengabdi. Wow. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, bahwa jangan sampai honorer asli malah tersingkir. Nah, ini penting ya, jangan sampai honorer asli malah tersingkir. Ini dikatakan oleh Mardani Alisera yang juga merupakan anggota Komisi 2 DPR RI. Itu kencang bicaranya teman-teman ya tentang soal data honorer. Benahi urusan honorer hingga ke akarnya, bersihkan data, audit dengan seksama, kata anggota fraksi PKS DPR RI dikutip dari Parlementaria Selasa 19 September 2023. Kemudian dia mendorong percepatan audit data honorer penting agar para honorer K2 yang sudah lama mengabdi bisa diangkat menjadi P3K. Kemudian berikutnya di sini, banyak honorer asli belum terdata. Jadi di sini kemungkinan honorer asli itu akan didata kembali teman-teman ya. Kemudian honorer asli akan diangkat bertahap. Wow, luar biasa ya. Di sini Undang-Undang ASN 2023 mengamanatkan penataan honorer dilakukan secara bertahap dan harus kelar paling lambat Desember 2024. Alhamdulillah ya. Tentunya ini menjadi kabar baik ya, bahwa untuk honorer pengangkatannya itu dilakukan secara bertahap dan harus kelar paling lambat Desember 2024. Alhamdulillah ya. Tentunya ini menjadi kabar baik ya sebelum 2024 lah teman-teman ya. Mudah-mudahan saja betul-betul ya tidak diingkari oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.